Bisakah membayar hutang ke orang yang sudah tiada? Semakin bertambah usia dan semakin kuat iman kita, maka masalah yang kita hadapi juga semakin rumit. Mulai dari masalah hidup, keluarga, bahkan sampai ke masalah keuangan. Pemirsa, jika kita berbicara mengenai masalah keuangan, tentu sebagai manusia pasti akan selalu saja merasa kurang. Karena sifat kita yang konsumtif sehingga menjadikan uang adalah segalanya. Bahkan sampai ada orang yang rela berhutang demi untuk memuaskan segala keinginannya. Tapi sebelum berhutang, apakah Anda tahu apa hukumnya dalam Islam jika kita berhutang? Islam adalah agama yang mulia dan agama yang sempurna, karena segala sesuatu dalam hidup ini sudah dijelaskan dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Ya, Islam memang telah mengatur seluruh permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan termasuk permasalahan hutang piutang. Dan hukum asal dari berhutang itu adalah jaiz atau boleh, sebagaimana telah diberitahukan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Tapi pemirsa, walaupun hutang itu diperbolehkan, janganlah kita anggap remeh. Karena jika sekali kita berhutang, maka itu akan membuka lubang-lubang hutang lainnya. Dan bagi mereka yang berhutang, maka mereka akan merasa nyaman dengan adanya hutang yang melilit, sehingga hutang menjadi hal yang biasa bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Umur dan masa depan kita merupakan hal yang gaib, dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahuinya. Karena itu jika kita berhutang tapi umur kita ternyata tidak panjang, maka kita akan memiliki tanggungan hutang serta mendapatkan banyak keburukan. Salah satu dari 3 keburukannya yaitu tidak disolati oleh tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Kenapa tidak disolati? Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2289 yang mengatakan bahwa ketika itu ada seseorang yang tidak dikenal meninggal dunia dan meminta Rasulullah untuk menyolatinya. Namun Rasulullah bertanya, apakah dia punya hutang dan apakah dia punya harta peninggalan? Mendengar pertanyaan beliau, orang-orang di sekitar langsung menjawab kalau mayit tersebut tidak mempunyai harta peninggalan dan juga tidak mempunyai hutang. Maka beliau pun bersedia untuk menyolatinya. Kemudian, datang lagi mayit yang kedua. Beliau pun masih melontarkan pertanyaan yang sama. Dan orang ada yang menjawab bahwa mayit memiliki harta peninggalan tapi tidak mempunyai hutang. Kemudian pun, beliau kembali bersedia untuk menyolatinya. Sampai pada akhirnya, datang mayit yang ketiga. Dengan pertanyaan yang sama dari beliau, orang-orang menjawab bahwa sang mayit tidak memiliki harta namun memiliki hutang. Mendengar jawaban tersebut, beliau enggan untuk menyolatinya dan justru menyuruh agar mereka para sahabat menyolati mayat tersebut. Kemudian keburukan yang kedua yaitu bagi yang berhutang, dosa-dosanya tidak akan diampuni sampai hutang tersebut selesai. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim 1886. Dari hadis tersebut tersirat bahwa orang-orang yang mati dengan syahid pasti akan masuk surga dan dosanya terampuni kecuali orang tersebut mempunyai hutang. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak mati syahid tapi ia memiliki hutang? Hanya Allah yang tahu jawabannya. Na'udzubillah min dzalik. Seperti yang kita ketahui pemirsa, surga merupakan balasan yang paling nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sungguh miris hati rasanya jika kita sudah menjalani semua perintah Allah dan hanya karena sebuah hutang kita tidak bisa merasakan nikmatnya surga Allah. Seperti yang diriwayatkan dari Sauban, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati sedangkan dia berlepas diri dari 3 hal, yaitu kesombongan, gulul atau mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmizi 1572, Ibnu Majah 2412 sahih.
Pemirsa, surga memang bukan tempat yang akan diberikan oleh Allah jika kita masih memiliki hutang. Tapi jika kita berniat ingin melunasi hutang namun orang yang kita hutangi ternyata telah meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Melunasi hutang merupakan sebuah kewajiban kita yang berhutang. Dan dalam hal ini, Syekh Ibnu mengatakan bahwa jika kita berhutang kepada orang lain namun orang tersebut telah meninggal dunia, maka hutang itu tetap wajib dibayarkan, tetapi diberikan kepada ahli warisnya. Sedangkan, kalau Anda tidak mengetahui siapa ahli warisnya atau tidak tahu di mana ia berada, maka utang tersebut dapat disedekahkan dengan atas nama orang yang kita hutangi dengan ikhlas. Jadi pemirsa, hutang tetaplah hutang, dan kewajiban kita yang berhutang ialah harus melunasinya. Meskipun orang tersebut telah meninggal, kita bisa membayarkannya kepada ahli waris. Tapi sebaiknya kita harus benar-benar menjauhi diri dari hutang, karena hutang merupakan lembah kesesatan yang dapat menceburkan diri kita ke dalam dahsyatnya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yeah. Ya alhamdulillah pemirsa, jelas sekali ya tadi tentang utang. Bahkan kalaupun orang yang kita hutangkan sudah meninggal, kita disarankan untuk mengeluarkan uangnya terus kita sedekahin ke orang lain. Jadi sangat penting bayar utang. Jadi memang tadi stepnya ya, ketika memang kita berhutang sama orang yang sudah meninggal, yang pertama dilakukan adalah kita lihat ahli warisnya. Apakah masih ada? Kalau misal ada, kita bayar ke ahli waris. Tapi ketika ahli waris juga tidak ada, kita niatnya memang mencari, tapi harus mencari benar-benar mencari ahli waris. Tapi kalau tidak ada sama sekali, baru kita menyedekahkan atas nama orang tersebut. Iya, pokoknya intinya membayar hutang itu adalah hal yang sangat penting. Bahkan orang yang meninggal syahid juga bisa tertahan gara-gara hutangnya itu. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang terbebas dari hutangnya. Amin. Amin, insya Allah. Dan baik pemirsa, insya Allah besok kita akan kembali lagi dengan berita-berita yang lebih menarik dan lebih update. Oleh karena itu, saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.